Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi kita di Obras, obrolan sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu tentang HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Dan tema yang akan kita bawakan pada hari ini yaitu HIV itu nyata, tapi harapan juga ada. Untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber hebat kita. Pada hari ini kita kedatangan 3 narasumber hebat. Yang pertama yaitu Mas Agus, anggota dari KDS Sehati Kabupaten Kendal. Selamat siang Mas Agus, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau untuk berbagi cerita bersama kita di sini. Kemudian untuk narasumber kita yang kedua yaitu dari Ketua Komisi DPRD Kabupaten Kendal, Bapak Dindi Ashari. Assalamualaikum. Bapak Dindi Ashari Setiawan Eskom. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk Oh hadir di sini. ya. Bersama kita ya Pak. Yes. Narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Haji Muklisin ST. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kendal. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Terima kasih juga nih sudah menyempatkan waktunya sibuk-sibuk untuk memberikan informasi kepada kita semuanya. Jadi nanti untuk DPRD ini akan menjelaskan bagaimana sih peran pemerintah daerah untuk mendukung penanganan HIV dan juga penanggulangan HIV khususnya di Kabupaten Kendal seperti itu. Baik, untuk memulai kita ya pada hari ini saya akan mengawalinya mungkin dari Mas Agus terlebih dahulu ya. Beliau ini kan adalah anggota KDS Sehati dan juga di sini namanya Oda gitu ya Mas ya. Iya. Oda gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak yang sudah mengetahui HIV. Kita nih ingin mengetahui secara langsung dari Mas Agus ini bisa menceritakan bagaimana awal mulanya seperti itu Mas Agus itu didiagnosis HIV positif seperti itu. Mungkin bisa agar teman-teman semua tahu. Ya, awal pertama kali di diagnosa itu ya agak berat sih ya. Karena gimana itu ya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba langsung dinyatakan HIV gitu kan. Jadi rasanya itu benar-benar yang luar biasa, seakan-akan itu apa ya, kehidupan saya itu sudah nggak lama lagi, bukan sebentar aja, jadi itu hanya tinggal mati aja. Memang seperti itu ya untuk yang orang yang dia divonis pertama kali pasti pikirannya tuh seperti ya akan meninggal gitu. Kemudian nih Mas, sampai sekarang Mas Agus bisa berdiri sendiri seperti ini, menjadi sehat, bahkan bisa menjadi anggota KDS seperti itu kan prosesnya mungkin sangat panjang ya. Dari yang dulunya belum bisa menerima, kemudian sekarang sampai bisa menerima. Bisa diceritakan Mas prosesnya itu seperti apa agar teman-teman tuh tahu? Ya untuk awal penerimaan itu ya agak susah ya, karena apa ya, ketika sehat-sehat aja tapi ternyata didiagnosa seperti itu, karena kan aku alhamdulillah itu nggak sakit atau gimana ya, gitu, tapi langsung tiba-tiba dinyatakan HIV gitu kan. Jadi ya agak apa ya, denial gitu kalau aku ini nggak HIV loh gitu kan. Tapi ternyata dengan tes yang apa ya di layanan tersebut, akhirnya aku disarankan untuk tes yang di tempat lain gitu kan, dan ternyata emang hasilnya seperti itu. Dan setelah itu ada salah satu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal itu yang datang mengunjungi saya. Di situ beliau itu menerangkan tentang HIV atau AIDS dan ngasih tahu aku juga kalau emang kamu sudah positif gitu kan. Ya udah, dari situ aku langsung diterangkan semuanya dari penularan dan lain-lain gitu loh. Ya sedikit-sedikit bisa menerima, sedikit, belum sepenuhnya, tapi ya masih shock aja. Masih shock ya, berarti memang perlu dukungan dari pihak lain seperti itu ya jika seseorang itu positif HIV seperti itu ya. Mungkin itu cerita sedikit dari Mas Agus. Nah kemudian saya ingin menanyakan nih untuk bagaimana sih pandangan dari Pak Dedi mungkin sebagai Ketua Komisi DPR Kabupaten Kendal tentang kasus HIV khususnya di Kabupaten Kendal ini sendiri seperti apa?
Ya, jadi terkait tren apa kasus penularan HIV di Kabupaten Kendal ini, setiap tahun ini tren kita itu memang naik. Nah, jadi memang hari ini perlu sinergitas bersama ya, dalam rangka kita bagaimana caranya supaya tren penularan HIV ini di Kabupaten Kendal ini tidak terus naik. Nah, jadi perlunya mungkin edukasi, sosialisasi, pemahaman kepada masyarakat, khususnya mungkin kepada generasi-generasi remaja kita bahwa pentingnya apa namanya untuk pencegahan tidak tertular apa namanya Mbak AIDS. Nah, caranya apa namanya? Gimana sih? Nah, jadi supaya kita tidak tertular karena hari ini menurut saya Bu, generasi-generasi muda kita, nah, ini kan terkait seks bebas ini kan juga cukup mengkhawatirkan hari ini. Jadi generasi-generasi muda kita hari ini bagaimana kita memberi edukasi. Ya. Jadi hari ini mungkin di sebagian masyarakat terkait seks itu kan sesuatu hal yang apa? Padahal itu harus dijelaskan sejak dini. Ya, supaya nanti ketika itu dia posisinya sudah remaja, sudah dewasa, ya terkait bahaya-bahaya terkait hubungan seks yang berkontak di pasangan lah atau apa namanya tidak menggunakan alat pengaman, nah itu kan juga harus kita sering-sering kita sosialisasikan supaya tren untuk kasus lagi tidak semakin Jadi memang pentingnya edukasi ya Pak. penting sekali. Penting sekali. Iya. Salah satunya dari kegiatan Obras ini ya Pak. Iya. Program Sehat Dinas Kabupaten Kendal tentunya kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang HIV dan AIDS gitu. Itu dari Pak Didi, kemudian tambahan dari Pak Muklisin mungkin untuk sekarang nih Pak, tadi trennya akan meningkat tiap tahun. Kemudian dari sasarannya juga yang terkena sekarang kok banyak ibu rumah tangga ya, kemudian banyak juga tadi ada anak sekolah bahkan yang sekarang sudah mencoba-coba untuk pergaulan bebas seperti itu. Bagaimana pandangan dari Pak Muhlisin selaku DPR? Ya, terima kasih Mbak. Dan buka masker dulu. Ya, biar kelihatan gantengnya apa Pak? Virus Ya, ya. Ya, baik Mbak. Jadi sebelum saya diundang dalam acara pres ini, saya coba buka-buka di Google. Jadi secara nasional yang banyak terpapar itu kan di usia 25 sampai 40 tahun ya. Usia Produktif berarti ya usia Pak. produktif banget. Makanya secara apa ya, kita itu kalau memikirkan masa depan bangsa yang mana kalau programnya pemerintah tahun 2045 itu kita menjadi Indonesia emas. Itu kan tidak terlepas dari bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi yang produktif. Nah, HIV atau apa AIDS ini kan bagi salah sebagian masyarakat kita masih momok ya, masih momok, tetapi faktanya yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi, trennya meningkat di Kabupaten Kendal. Padahal di beberapa generasi, artinya generasi apa yang muda itu Z ya, Gen Z sudah tidak terlalu membahas nih. Mungkin hanya generasi kita yang awal-awal AIDS mulai muncul itu menjadi sesuatu yang booming, mengkhawatirkan ngomong. Tapi ini kan di banyak ruang umum di media nggak begitu viral lagi, tapi faktanya meningkat. Artinya harus ada terobosan bagaimana pencegahannya. Edukasi pasti sudah dilakukan sejak dulu di lintas sektor, bahkan di komunitas ya, komunitas yang aktif yang sudah terpapar itu malah ada komunitas, ada pendampingan, tetapi faktanya masih meningkat. Sehingga menurut saya perlu ada terobosan. Terobosannya itu memang ke arah penyadaran diri ya, penyadaran kolektif ya kepada anak-anak generasi kita yang secara pergaulan sudah memprihatinkan. Ya, memprihatinkan itu artinya kalau menurut beberapa penelitian kan bahkan anak-anak usia di sekolah SMP itu
mengalihkan sehingga mungkin kami yang kebetulan di komisi D yang bermitra dinas kesehatan barangkali nanti ada pembahasan khusus ini terkait Khususnya dengan terobosan-terobosan baru ya Pak, selain dari terobosan juga alokasi anggaran yang bisa memberikan fasilitas karena sementara ini kan ada tapi anggarannya masih kecil sekali untuk daya dukung ke fasilitas teman-teman yang terpapar itu baik itu di fasilitas tes yang rutin termasuk obat-obatannya kan masih sangat minim, masih mengandalkan program-program dari pusat. Jadi kita sini masih cukup kecil, memang kita akui karena keberadaan duit kita kalau memang lebih. Tapi dari segi edukasi barangkali kalau saya boleh usul kurikulum sekolah ini harus bisa menyentuh perihal kampanye AIDS ini menurut saya itu ya ini gitu ya Pak, bisa mulai masuk kurikulum sekolah. masuk di kurikulum sekolah. Karena kita harus mencegah AIDS itu bukan saat dia sudah terkena, tapi memang dasarnya itu dari bawah dulu, dari anak sekolah itu ya Pak. Itu Penularannya kan tidak melalui hubungan seks saja loh, ada media lain itu yang mungkin banyak yang belum tahu persis, termasuk yang menjadi korban itu tadi ibu rumah tangga itu bisa perilaku suaminya bisa, tapi mungkin ada kesalahan lain yang mungkin kita secara alam belum mengetahui, perlu digali lagi penyebabnya kemudian disosialisasikan. Itu Mas. Ya, terima kasih Pak Muhsin. Jadi di sini memang ada Mas Agus nih, selaku beliau juga anggota dan juga ekspert, dia juga pasti mempunyai pengetahuan tentang tadi ya Pak, yang bagaimana cara mencegah HIV/AIDS, seperti mungkin Pak Muhsin tadi juga masih agak bingung nih. Tadi bagaimana sih cara penularan HIV gitu ya? Mungkin Mas Agus sih bisa menjelaskan sebenarnya HIV ini bisa ditularkan melalui apa saja seperti itu. Iya. Jadi untuk proses penularan ini Pak, itu ada 3 cara saja. Yang cara pertama itu adalah hubungan seks bebas, ya. Yang kedua itu adalah jalur suntik atau transfusi darah. Itu. Yang ketiga itu dari ibu HIV ke anak. Jadi selain 3 itu tidak bisa untuk proses penularan sama sekali. Dan bahkan ketika kita sentuh salaman, pelukan, bahkan ciuman aja itu tidak bisa menularkan. Gitu. Jadi kalau orang-orang dulu itu ketika aku cuma ngobrol sama orang ini dia HIV, gitu kan, itu bisa menular, gitu kan, ya kan, terus toilet, terus bener banget gitu, itu sebenarnya salah semuanya. Jadi hanya 3 cara itu. Jadi untuk letak virusnya itu pun hanya di 2 cairan. Nggak lebih. Kalau orang dulu itu kan pemikirannya itu mungkin kurang kali ya, karena kan edukasinya kurang. edukasinya kurang gitu ya. Dari keringat nanti bisa ketularan, dari air kencing itu bisa ketularan. Dari gigitan nyamuk Mas. Ya itu juga gitu kan. Ya. Itu banget kan. Jadi banyak kan gigitan nyamuk, apalagi sedangkan letak virus ini kan hanya di 2 cairan, darah sama cairan cairan kelamin gitu kan. Ya cairan kelamin pun itu yang paling banyak itu di mandi itu adalah cairan yang pertama kali gitu ya keluar itu. Jadi untuk cairan yang sperma dan desoterol itu sedikit kan gitu. Udah enggak Pak. Jadi hanya 2 cairan itu aja gitu. Makanya tadi aku sudah jelaskan ciuman itu nggak apa-apa gitu. Nggak bisa menularkan. Ya. Jadi gitu ya teman-teman Ngobras, bahwa tadi untuk penularan HIV itu hanya bisa oleh tiga cairan ya, cairan darah, kemudian cairan dari alat kelamin dan juga dari ASI, seperti itu. Itu untuk pengetahuan kita bersama mengenai ASI atau itu dalam kandungan itu dari anak ibu ke anak yang masih dalam kandungan ya. Itu nggak bisa Pak. Nggak bisa. Jadi gini, ketika ibu HIV itu bisa menularkan, tapi kalau ibu HIV-nya itu tidak rutin atau mengikuti anjuran-anjuran
dokter kesehatan itu bisa menularkan kepadanya. Tapi alhamdulillah sejak tahun berapa itu? Sejak tahun 2019 itu anak terakhir yang tertular di Kabupaten Kendal. 2019. Sampai sekarang alhamdulillah anaknya pada sehat semuanya. Meskipun tertular. Masa ibunya Positif tapi anaknya sehat. Oh, Gitu. Itu karena si ibunya ini rutin yang namanya ARV. Berarti tidak disusui pakai ASI. Enggak boleh. Gitu. Karena kan kandungannya ada. Oke, mungkin itu cukup untuk pengetahuan kita bersama mengenai HIV gitu ya. HIV/AIDS, bagaimana cara penularannya seperti itu. Tadi juga kita sudah melihat gambaran kasus HIV yang ada di Kabupaten Kendal seperti itu. Kemudian selanjutnya nih Pak, kepada Pak Didi mungkin ini untuk program atau kebijakan apa sih Pak yang sudah dilakukan oleh DPRD terkait untuk pencegahan dan juga penanggulangan HIV/AIDS yang sudah dilakukan di Kabupaten Kendal sendiri. Melihat tadi faktanya seperti itu yang sudah dijelaskan gambaran tadi. jadi terkait kebijakan atau regulasi yang ada di pemerintah daerah hari ini dalam rangka untuk melindungi ODA itu ya. Itu hari ini kita yang di DPRD itu sudah pernah mengeluarkan yang namanya Peraturan Daerah itu nomor 15 tahun 2013 ya, yang mengatur terkait perlindungan hak ODA terhadap pelayanan kesehatan dan sosial, terus pelarangan diskriminasi di fasilitas publik, terus kewajiban kerahasiaan data pasien. Jadi kita di DPRD kita memang sudah lama sekali produknya, sudah tahun 2013 kita membuat perda yang mengatur tentang pengendalian HIV dan AIDS. Itu kan dalam rangka juga kita untuk melindungi hak-hak dari ODA dan seperti itu. Jadi diharapkan tidak ada lagi stigma negatif terkait Iya. Jadi ODA ini memang dijamin, terutama sudah dijamin oleh daerah melalui perda tersebut. Pak. Kemudian kalau tadi sudah menjamin tentang perda tadi, kalau ada sekarang Pak di masyarakat itu tentang lokalisasi, mungkin Pak Muni di sini ada dari DPRD, tanggapannya ini terkait masih adanya lokalisasi. Tadi kan sudah ada perda nih Pak, ya kan menjamin yang dia sudah udah. Tapi untuk yang masyarakat yang mungkin belum terkena, tapi dia berada di wilayah lokalisasi mungkin, dan dulunya Kabupaten Kendal, pemerintah daerah sudah pernah membubarkan lokalisasi tersebut ya Pak. Tapi pada kenyataannya sekarang itu masih ada. Nah, mungkin ada tanggapan kemudian atau nanti ada kebijakan lain nih Pak. Wah ya ini dilema ini. Ini kalau pandangan saya, memang sebenarnya lokalisasi itu kan kalau dari sisi agama jelas nggak boleh, karena memang itu tempat untuk bermaksiat. Ini dari sisi syariat. Tetapi dari segi kemanusiaan ini ya pro kontra. Sisi kemanusiaan itu kan yaitu ketika kehidupan itu, fenomena kehidupan itu kan macam-macam lah. Sementara orang dewasa itu kebutuhan biologis itu ya semacam wajib. Kalau seperti orang makan kalau nggak tersalurkan, kalau dia nggak tersalurkan akan berdampak. Nah sementara orang dewasa itu kan banyak juga yang belum punya pasangan resmi, ya kan? Ada yang sudah punya pasangan resmi kemudian bisa dengan perceraian atau cerai hidup atau cerai mati. Ya. Kan orang-orang yang itu pasti butuh penyaluran. Itulah akhirnya muncul lokalisasi secara hukum hukum pasalnya seperti itu, ada kebutuhan, ada yang mengertinya. Nah kalau suruh berkomen pandangan bagaimana ya, saya nggak berani secara ekstrim menyetujui terhadap keberadaan lokalisasi, karena nanti orang yang ekstrim terhadap pandangan agama mesti ya protes nggak bisa karena tapi dari sisi kemanusiaan efeknya banyak sekali, efek sosial ekonomi ya. Ekonomi jelas ada lokalisasi itu ada dampak positif dari sisi ekonomi, karena ada warung-warung yang tumbuh,
banyak orang jajan di situ. Tapi dari psikologi pertumbuhan anak-anak barangkali dari lingkungan yang di situ saya pikir juga nggak baik. Pasti anak-anak dengan adanya lingkungan seperti itu terlalu cepat dewasa anak-anak itu untuk mengalami urusan yang biologis itu. Sehingga ini perlu kajian yang mendalam dan selalu update ini. Menurut saya seperti itu, karena ya, kapasitas kami ini kalau mau menjustifikasi yang final saya pikir enggak, ini sesuatu yang tumbuh. Karena dilema juga ya Pak Desi, ketika itu ditutup, itu maka akhirnya pengawasannya itu kan akhirnya sulit. Dari dinkes itu mau melakukan cek kesehatan, cek itu akhirnya kan sulit. Kalau udah nggak jelas nih, nah kalau dulu kan sering ada kegiatan tiap bulan sekali mungkin. Nah, dari Puskesmas itu ada dulu kegiatannya itu ngecek ke lokalisasi gitu, terkait kesehatan dari pekerja-pekerja yang ada di situ. Kalau hari ini memang ketika itu sudah ditutup karena memang itu kan juga melanggar aturan juga, melanggar perda terkait prostitusi ya. Cuman ya tadi Pak Zin menyampaikan, ya bagaimana lagi dilegalkan itu juga memang melanggar aturan dan melanggar agama, dibubarkan, akhirnya liar, tidak terkontrol dan akhirnya sulit nih kita mau mencegah, mencari. Sebenarnya diskusi ini kalau dilanjut panjang Iya. nanti bisa muncul lagi. Endingnya bisa muncul perda, satu orang boleh istri. Dua. Terkait fakta dan realita, Iya. saya ingin menanyakan nih Mas, tadi kan sudah dijelaskan pengalamannya dari yang pertama didiagnosis, ya kan Mas, positif berstatus HIV. Kemudian bagaimana sih lingkungan sekitar dari keluarga, kemudian lingkungan sekitar Mas saat juga mengetahui nih status tersebut? Jadi untuk pertama kali itu aku nggak langsung ngomong sama keluarga itu nggak. Aku butuh proses yang dimana itu karena ya itu kayak ditekan gitu ya. Ketika kita sakit HIV gitu ya. Keluarga langsung tahu itu pasti mereka itu apa ya, takutnya kita atau saya sendiri itu akan distigma atau malah diskriminasi gitu. Takutnya di situ. Padahal ya ketika kita sudah tahu kan proses semuanya, tapi kalau ngomong sama keluarga itu berat banget. Jadi apa ya? Ya jujur saya pribadi itu ya saya edukasi dulu kepada keluarga. Setelah edukasi aku butuh waktu 1 tahun. Setelah 1 tahun itu aku pas di mana itu momen lebaran, kumpul semua keluarga. Nah pas waktu itu aku masih ngundang ponakan saya yang masih bayi, bukan bayi sih, kecil gitu kan. Dan di situ aku langsung ngomong kalau saya itu positif HIV. Mereka itu pada diem, dan bahkan anak yang saya gendong itu langsung diambil gitu dengan pandangan yang kok kayak ini, aku masih dapat stigma nih gitu kan. Padahal aku sudah jelasin gitu. Tapi ya namanya orang itu kan ya. Apalagi orang-orang yang nggak tahu sama sekali. Bahkan tadi bapaknya bilang kalau sekarang sih apa ya agak meningkat, itu masih banyak yang namanya stigma. Bahkan saya sendiri ketika apa ya kunjungan di rumah sakit atau di layanan lain, itu orang kesehatan itu sendiri ngomong sama aku, Mas mau masuk ya di pasien ini? Iya, aku bilang gitu. Maaf Mas, jangan tega. Itu dari orang kesehatan. Jangan tega. Jangan tega. Memegang, Jangan tega. Nanti kamu ketularan. Dalam hati, aku ini lah HIV yang kamu ajak ngomong gitu kan. Gitu. Jadi ya stigma-nya itu masih ada gitu. Bahkan orang kesehatan, bahkan keluarga saya yang minim tentang makan pengetahuan aja masih sama seperti itu ya, masih ada stigma-nya, apalagi kesehatan yang sudah dimana itu mereka itu sekolah tinggi masih ada ya seperti itu sampai sekarang. Dan teman-teman itu, karena saya kan juga apa ya, ada kelompok dukungan sebaya tersebut ya, di situ ya kita sering sharing juga gitu kan. Yang dimana itu mereka dapat stigma, bahkan dulu itu sampai diusir sampai dari layanan
boleh di layanan ini. Nah dari situ aku berpikir, ya Allah, kok kayak gitu banget sih ceritanya teman-teman kita yang sesama kayak gini. Bahkan kita itu kayak itu rumah tangga yang nggak tahu apa-apa. Oke lah, kalau saya pribadi itu kesalahan saya. Tapi mereka gitu, yang nggak tahu apa-apa, kenapa harus mendapatkan itu semua? Jadi memang stigma itu dari keluarga masih ada ya Mas, Masih walaupun ada. sudah dijelaskan oleh Mas Agus dari dulu sampai sekarang seperti itu. Kemudian ingin mau tahu nih, bagaimana sih awal mula Mas Agus ini bisa menemukan KDS? Nah, kalau teman-teman di sini biar tahu nih. Jadi awal mula untuk menemukan KDS itu saya dikenalkan sama dari dinas kesehatan, manajer kasus untuk khusus HIV. Ya. Di situ beliau itu mengenalkan, ini loh Mas, ada KDS. Bahkan nggak cuma hanya di Kabupaten Kendal, di kabupaten manapun itu ada semuanya. Di kota, di kabupaten itu ada yang namanya KDS. Karena KDS itu sudah se-Indonesia setahu saya. Jadi setiap kabupaten itu ada dan namanya beda-beda. Hanya KDS-nya aja yang sama. Gitu. Karena KDS itu adalah kelompok dukungan sebaya yang dimana itu ada kelompok tersebut isinya orang-orang HIV semuanya. Gitu. Jadi di situ kita bisa saling menguatkan. Gitu. Jadi sampai sekarang kenapa bisa kuat itu ya karena saya menemukan keluarga baru saya ini. Gitu. Yang dimana itu mereka aja bisa hidup seperti itu karena aku kan. Gitu. Jadi saling menguatkan dan saling mengingatkan. Gitu. Jadi memang pentingnya dukungan dari lingkungan sekitar ya Mas. Kemudian untuk KDS ini memang juga membuka untuk kalau ada teman-teman yang ingin bergabung. Sangat terbuka banget gitu. Kemudian menurut Mas Agus nih, stigma apa sih di masyarakat yang masih mungkin berkembang di sekarang? Walaupun tadi sudah dijelaskan, edukasi sudah dilakukan seperti itu. Kemudian dari media-media sosial juga sudah ada, tapi stigma itu masih ada gitu. Nah, bagaimana sih perasaan Mas Agus tentang stigma ini dan bagaimana caranya supaya stigma ini juga tidak akan terus berkembang ke kemudian hari gitu? Cukup Mas Agus aja dengan ceritanya tadi Mas Agus yang merasakan. Ya saya pengennya sih dari layanan entah itu dari puskesmas atau rumah sakit itu kunjungan ke warga atau ke desa atau ke desa-desa itu edukasi lah, sosialisasi gitu. Karena mungkin itu sudah jalan ya, tapi kenyataannya sampai sekarang itu ketika saya ke lapangan itu hanya berapa kali gitu loh. Bahkan itu yang diundang itu orang-orang pintar yang dimana itu nggak perlu itu semuanya seharusnya gitu. Kita butuh orang-orang yang dimana itu benar-benar yang berisiko tinggi, anak-anak nakal terutama gitu kan. Satu remaja-remaja di desa-desa tersebut gitu. Sama orang-orang tua yang dimana itu yang pengetahuannya kurang. Kalau untuk anak-anak nakal ini, menurut saya itu mereka sudah paham, tapi kurang ngerti, gitu kan, kurang memahami banget gitu. Tapi kalau orang-orang tua ini, apalagi desa ya, kami nyong sewu, di desa itu biasanya itu stigma itu luar biasa. Gitu. Mereka itu langsung, awas jangan pegang dia, awas jangan ini, awas jangan itu, karena dia nggak tahu. Gitu. Nah ini kasihan orang-orang yang seperti saya pribadi atau bahkan teman-teman gitu yang di luar sana ketika dia nggak tahu apa-apa langsung tiba-tiba mendapatkan stigma. Ini bahaya itu orang HIV, awas nanti kamu akan ketularan, begitu kamu salah, begitu kamu kan. Jadi ya keinginan saya itu dari layanan itu setiap entah itu satu tahun sekali 3 kali atau berapa kali itu adalah edukasi ke masyarakat. Itu langsung mungkin kalau untuk teman-teman yang untuk testimoni bahkan untuk teman-teman KDS itu siap, karena mereka biar tahu ini loh kami bisa sehat, kami bisa aktivitas, kami siap untuk menjadi testimoni. Dengan adanya KDS ini gitu ya. Kemudian saya ingin menanyakan kepada Pak Jeki, sejauh mana sih Pak untuk kolaborasi nih dari DPRD ke Dinas Kesehatan, kemudian dengan mendukung
kegiatan atau aktivitas seperti KDX ini apakah memang sudah pernah dilakukan, ada dukungan seperti apa? Jadi terkait dukungan kami yang ada di DPRD, terutama hari ini kan kami yang ada di DPRD kan mempunyai salah satu fungsi kami adalah penganggaran, memberikan anggaran. Jadi hari ini memang ya kami memberikan anggaran ke dinas kesehatan untuk pelayanan kesehatan itu juga tidak sedikit, tidak sedikit. Jadi memang hari ini tadi Mas Agus sudah menyampaikan, jadi ada informasi dari dinas kesehatan terkait tadi apa namanya KDS itu, terus termasuk juga ketika tes juga itu kan juga itu kan ini salah satu juga apa peran kami memberikan anggaran ke dinas kesehatan supaya dinas kesehatan juga concern terhadap untuk apa namanya pencegahan dan pengobatan. Jadi kami hari ini ya concern lah supaya memang benar-benar ke depan jadi stigma negatif ini kan juga semakin berkurang karena kan memang ada tagline jangan jauhi orangnya tapi jauhi penyakitnya kan seperti itu. Seperti itu. Ini yang dukungan darinya. Nah, setelah menemukan KDS untuk ke pengobatannya mungkin ceritanya balik ke Mas Agus ya, bahwa seseorang yang kena B20 atau HIV ini dia harus mengkonsumsi obat ARV Pak, antiretroviral virus gitu ya, setiap hari, bahkan seumur hidup, betul Pak? Iya gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan pengalaman Mas Agus yang mengkonsumsi ARV pertama kali hingga saat ini masih mengkonsumsi, terus apakah ada kendala-kendala yang ada di lapangan seperti itu? Ya pertama kali untuk minum air sendiri itu agak berat sebenarnya, berat banget, apalagi orang layanan itu bilangnya seumur hidup. Siapa sih yang berpikir itu seumur hidup gitu ya? Mungkin kalau kalimatnya diganti dengan kamu kalau pengen sehat minumlah Minum ini. iya gitu kan, mungkin kita akan minum, nggak akan berpikiran seumur hidup, seumur hidup bayangin, seumur hidup aku harus konsumsi. Tapi kalau bilangnya selagi kamu pengen sehat, minum air ini, itu kan lebih lega sedikit ya. Ya, berarti di situ. Terus untuk sebenarnya bosan, iya bosan. Kita minum itu bosan, tapi di balik itu semuanya aku juga butuh sehat. Kami juga butuh sehat. Jadi aku tetap harus minum. Jadi aku nggak bilang itu obat. Aku berpikir itu adalah vitamin bagi saya itu. Kalau saya mau obat berarti saya sakit. Oh ternyata saya nggak sakit, hanya virus, bukan air. Gitu. Jadi ya untuk pengalaman yang dimana itu dulu itu pertama kali minum itu harus merasakan yang namanya efek samping. Efek samping ini yang dimana itu dulu sekali aku minum itu sehari 40 Pak. Sehari 40. Sekali minum atau ada Sejak 12 jam gitu. Dan itu aku harus mengalami yang namanya mual, pusing gitu. Tapi dibalik itu semuanya kalau aku kalah dengan itu semuanya, aku tidak akan bisa menafkahi terutama adalah anak saya dan juga membahagiakan orang tua. Jadi ya kita tetap harus kuat begini kayak gitu ya. Mau nggak mau aku harus kuat, aku bisa lakukan itu semuanya. Aku masih dikasih kesempatan untuk lebih baik. Nggak cuma itu aja, akhirnya ada yang namanya obat lagi apa ARV itu diganti dengan satu butir. Nah, digantinya satu butir ini efek sampingnya luar biasa, lebih parah. Tapi aku nggak mau kalah dengan itu semua. Karena dengan efek samping seperti itu aku masih bisa sehat, bisa aktivitas yang gimana dulu itu aku berpikir akan mati. Ternyata enggak gitu. Aku tetap sehat aja, yaudah saya tetap minum karena aku yakin di balik semua ini pasti ada hikmahnya ya. Saya minum karena efek sampingnya luar biasa, lebih dari yang kemarin saya minum. Yang 4 butir itu? Iya, dari sekarang itu 1 butir, tapi setiap aku minum harus mengalami yang namanya apa ya? Efek tadi yang itu luar biasa. Sampai sekarang masih seperti itu? Kalau sekarang udah beda lagi. Jadi kalau yang dulu itu aku minum itu namanya DLE, yang dimana itu ada evaviranya, yang itu efek sampingnya itu luar biasa, yang dimana itu aku mengalami setiap malam
itu ngefly panas. Bahkan itu waktu dulu kipas itu harus ada 3 kipas menghadap ke saya karena panasnya luar biasa. Panas terus kayak setan itu tebel gitu kan, rasanya gak enak banget, kebas ya bener-bener Pak. Jadi ya aku harus mengalami ini semua sampai kapan, tapi juga semua itu aku harus sehat. Ya tetap saya akan nikmati aja yang namanya hidup, pasti proses untuk lebih baik dan juga akan lebih baik itu semua itu pasti ada tantangannya gitu kan. Dan sekarang aku minumnya beda lagi, alhamdulillah banget, itu sudah nggak ada efek samping. Tapi ya itu tadi untuk obat-obatnya air sendiri itu atau vitamin itu sekarang dibilang langka. Dengan Kabupaten Kendal itu agak kurang kayak dulu kan. Kalau dulu itu banyak gitu kan. Sekarang itu bahkan layanan sendiri itu kan sampai bingung, aku masih berapa di teman-teman. Bahkan padahal kan teman-teman ini makin banyak ya. Dapatnya itu dari layanan kesehatan obatnya itu? Enggak, dari puskesmasnya sih, Puskesmas. saya ambil. Nah di situ karena puskesmas kan sudah fair ya sama saya. Mas gimana ini mas? Obatnya kurang gitu kan. Kemudian kita lah ke dinas kesehatan. Nah dinas kesehatan sudah dari puskesmas konfirmasi ke dinas kesehatan kosong gitu kan. Nah dari dinas kesehatan ke provinsi bilangnya juga kosong. Nah ini teman-teman kan disuruh sehat. Ini perhatian buat kami juga ya. Bagaimana tanggapan mungkin Pak Munisi melihat dari kondisi lapangan seperti ini bahwa ARV ini kan sangat dibutuhkan oleh Oda seperti itu. Tapi pada kenyataannya stoknya itu sedikit di puskesmas. Nah, mungkin ada tindak lanjutnya? Ya, baik, Mbak Nenda. Jadi ini dengan diskusi ini menjadi kami tahu ya, artinya fasilitas yang ada untuk teman-teman ya, yang di puskesmas kita masih belum mencukupi. Artinya kami harus berjuang nanti tahun anggaran berikutnya supaya bisa memenuhi paling tidak jangan sampai teman-teman muda ini kekurangan obat itu. Karena ini kan kita kolaborasi, jadi provinsi, bahkan ini kalau provinsi mungkin juga dari pusat juga, kita yang menjadi tuan rumah untuk masalah kita sendiri harus bisa menyediakan. Nah, nanti yang sampai barangkali Pak Ketua di rapat pembahasan. Karena memang tadi angkanya baru sekitar 56 juta yang khusus untuk teman-teman muda, kan masih jauh dari ini. Nah, cuman saya sekarang dari mau bertanya, ketika kurangnya itu harus bagaimana? Harus beli sendiri atau terpaksa tidak minum? Kalau beli kan nggak kecil juga. Berarti yang nggak minum lah. Jadi kita harus tunggu gitu. Sebenarnya kita kan disuruh sehat, tapi kenapa harus tunggu? Pengalaman saya kepada teman-teman desa berarti lebih dari tapi itu gitu lah. Kawin terpaksa. Kawin ada dijual sama tapi nggak efektif. Bahkan orang tersebut meninggal. Gitu, karena nggak sesuai yang Karena tahunya ya sama. Mungkin selain ARV, Mas, apakah ada obat lain ataupun ada sesuatu yang bisa untuk meningkatkan imun tubuh gitu? Kalau misalnya tadi obat ARV-nya memang lagi langka gitu, berdasarkan pengalamannya Mas Agus gitu, untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kalau untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya semua itu kan dari protein, ya, dari makanan. Ya makanan aja sih yang dibutuhkan gitu kan. Sama mindset kita, pemikiran kita. Kalau makanan sudah masuk, tapi mindset kita masih gangguan atau takut ini atau itu pasti akan mengganggu juga. Jadi kita yakin aja kalau dari layanan itu sudah memberikan yang terbaik, dari pusat juga memberikan yang terbaik. Kita selalu berdoa untuk kebaikan kita semuanya gitu kayak gitu. Ya aku harapannya untuk kedepannya itu jangan sampai lah. Kasihan teman-teman yang tidak minum. Dengan adanya podcast ini kita juga sudah menyampaikan
itu tadi tentang pengobatan dan dukungan untuk Oda di Kabupaten Kendal. Sekarang ingin menanyakan nih Mas, untuk tadi apa yang perlu diketahui nih masyarakat tentang HIV ini kan masih tadi sering salah kaprah nih. Kemudian tadi sudah dijelaskan panjang lebar di depan. Mas Agus juga sekarang sudah bisa sehat, kemudian malah bisa produktif. Seperti tadi kuncinya adalah tetap rutin minum obat, terus kemudian makan makanan bergizi, dan juga kita juga berpikiran yang positif, gitu ya Mas. Apakah ada harapan yang ingin dibagikan kepada teman-teman Oda di sana agar supaya teman-teman Oda ini juga termotivasi seperti Mas Agus? Ya, jadi harapan saya untuk teman-teman yang di luar sana, tetap minum vitaminnya, jangan pernah sampai berhenti atau stop atau LFO. Karena apa? Yang lebih pasti kamu sendiri. Vitamin sudah dikasih sama pemerintah, jadi kita harus tetap minum. Satu yang kedua itu adalah jangan pernah untuk menularkan kepada orang lain. Gitu. Karena banyak yang di luar sana itu, yang dimana itu dia nggak minum, tapi orang sengaja untuk menularkan. Ya, banyak banget yang dimana itu mungkin di Kabupaten Kendal itu kurang lebih ada 400 yang HIV yang konsumsi, tapi juga semua itu banyak juga yang nggak minum. Yang nggak terdata ya. Bukan nggak terdata, Nggak minum lagi. tapi nggak minum, Nggak mau minum. Nggak mau, memang nggak mau ya. nggak mau. Ya, aku harapannya itu cobalah kalian itu sadar diri mulai sekarang. Kamu aja nggak mau tertular, malah ketika kamu tertular pengen nularin kepada orang lain. Jangan sampai itu sebenarnya. Karena ketika orang tersebut mungkin dengan apa yang bilang banyak yang kita ada perdaya gitu. Kalau perdaya itu mungkin langsung dilontarkan kepada teman-teman Oda yang nggak minum itu mungkin dia akan takut. Tapi kenyataannya yang dimana itu malah mereka menjadi. Mungkin memang punya keinginan untuk menularkan ke Ada salah satu beberapa yang kayak gitu. Iya. Itu kan menarik untuk dibahas. Ini menarik. Berarti kan harus ada pendampingan ini. Iya. Harusnya. Pendampingan saya sendiri juga pendampingan. Oh, Saya pendamping di Kabupaten Kendal, jadi ya tahulah orang-orang ini seperti ini, si A, si C, gitu kan. Makanya ketika kita mau kunjungan sendiri, itu agak takut sebenarnya. Takutnya itu karena namanya orang kan gitu. iya. Ya. Apalagi orang-orang yang keras seperti itu, yang tadi itu kan, itu sangat susah banget. Jadi kita butuh dukungan itu mungkin dari dinas atau dari kabin-kabin di wilayah tersebut agar orang tersebut bisa dipantau. Pada dari kualitas itu ya. Itu sudah kejahatan menurut saya. Kalau sudah sengaja. Iya Pak, tapi apa ya, namanya kita juga serba salah Pak. Ketika kita itu kan sudah ada kode etik kita. Iya. Ketika kita mau ngomong kepada si A atau si B atau Kita melanggar. kita salah. Salah ya. Iya, iya. Jamin rahasianya tadi. Kalau kita nggak ngomong kita juga salah. Itu kayak pemerintah bisa tahu nggak sih mas sebenarnya? Tidak tahu. Kita yang tahu Pak. Jadi pendamping inilah yang tahu. Itu benar-benar kerahasiaan datanya ini benar-benar sangat-sangat iya. Karena ketika contoh saya sendiri Pak. Ketika saya sendiri saya sudah welcome kalau saya ini sudah HIV ya. Tapi ketika orang lain tahu ya gimana itu kamu bukan programnya bisa tahu kalau saya itu dari mana itu ya aku nggak mau seperti itu gitu. Dia kamu tahu itu dari saya sendiri bukan dari orang lain gitu. memang secara kode etik tidak perlu Iya nggak dipikirkan. boleh gitu kan. Kemudian masih menanyakan, itu kalau tadi sudah terkait dengan Oda. Nah sekarang juga untuk saat ini Pak, Jatim itu juga kan memang diwajibkan untuk cek tes HIV mengetahui apakah dia terinfeksi HIV atau tidak. Namun di masyarakat ini juga yang masih menjadi kendala Pak. Jadi kalau dia seseorang dia dites kemudian hasilnya adalah positif, kemudian si nakes misalnya dia kan juga tidak boleh
boleh memberikan informasi kepada orang lain, termasuk calonnya. Iya. Termasuk calonnya itu tidak boleh tanpa persetujuan yang bersangkutan. Saudara. Nah, itu mungkin Mas Agus punya pengalaman apa sih seperti ini? Gitu Bagaimana apa yang harus Karena dilakukan? kerahasiaan data itu Iya, tadi. betul, Pak. Ya benar banget. Jadi apa ya, alhamdulillah banget untuk di Kabupaten Tegal kami ada beberapa yang menemukan seperti itu saat ini ya. Dan kami edukasi. Jadi awalnya sih dia menolak banget, jangan sampai pasangan saya ini tahu, bahkan aku nggak jadi nikah, jangan sampai. Ya, tapi gimana caranya kita untuk agar orang ini terbuka, gitu loh. Pemikirannya lebih terbuka lagi, jadi kita tetap gali lagi, kita tetap edukasi lebih lagi gitu kepada orang ini, bahkan butuh waktu beberapa jam gitu kan Pak. Ya dari situ alhamdulillah mereka akhirnya mau menerima, dan akhirnya pasangan ini kita edukasi juga dan mau menerima juga, dan alhamdulillah menikah. Bahkan nggak ada yang sampai dibatalkan kan. Dan sampai sekarang pun mereka itu masih rutin, yang dimana itu untuk si pasangan ini itu tes yang namanya VCT, dan juga pasangan ini ada yang namanya PrEP. PrEP ini adalah untuk pasangan-pasangan yang berisiko diminum sama mereka. Tapi itu otomatis berarti pasangannya tertular kalau tidak itu seperti itu. Kalau tertular atau enggaknya, kita kan edukasi yang dimana itu cara seksnya yang sehat. Satu, yang kedua itu untuk harus minum PrEP tadi. PrEP ini adalah obat yang dimana itu untuk pencegahan sejak dini, jangan sampai tertular kepada pasangannya. Yang minum si odanya atau pasangannya? Pasangannya. Oh, pasangannya. Kalau odanya itu minum air, Nanti. tapi kalau untuk pasangannya itu minum PrEP. Nah, untuk PrEP sendiri Mas, apakah stoknya di lapangan ini ada? Sedikit. Sedikit juga. Sama, Ada sama. ini adalah pencegahan juga. Gitu. Teman-teman itu juga Karena yang sudah berpasangan itu ketika pasangan terkontaminasi berarti harus minum PrEP ya untuk mencegah. Iya. Itu ya. Nggak cuma hanya minum kondom aja, Iya. juga itu perlu. PrEP ini juga diperoleh dari puskesmas, kemudian dinas kesehatan cabangnya juga dari provinsi ya Pak. Iya. Jadi berarti nanti bisa dibantu untuk tadi dukungan dari obatnya ARV dan PrEP ini gitu ya Pak ya. Begitu untuk harapan tadi yang diberikan untuk teman-teman ODA dari Pak Didi, mungkin harapan DPRD untuk masa depan nih, terutama untuk Kabupaten Kendal sendiri agar angkanya kasus HIV ini menurun. Ya itu tadi Mbak, yang pertama harapan kami, yang pertama itu kan paling penting ini tidak ada lagi stigma, betul. Oke, dan diskriminasi. Nah ini untuk teman-teman ODA. Jadi hari ini masyarakat semakin memahami bahwa HIV itu tidak menular melalui aktivitas sosial sehari-hari. Itu yang seperti yang saya sampaikan, itu kan menular melalui hubungan seksual maupun lewat mungkin jarum suntik, gitu, darah, nah seperti itu. Terus termasuk juga terkait tadi disampaikan, obat ini juga penting sekali ternyata. Yeah. Jadi ada ARV dan apa tadi PrEP. Nah, PrEP ya kami berharap ini teman-teman ODA ini bisa lebih mudah untuk mendapatkan obat ini, karena ini memang obat yang sangat penting buat teman-teman yang hari ini sebagai ODA yang tadi gitu Mbak. Dan ya kita masukkan sosialisasi ke masyarakat itu tadi terkait ya bahayanya itu penyakitnya dan orangnya. Dan ini yang harus memang hari ini stigma seperti ini harus perlahan kita beri pemahaman, terutama juga mungkin di dunia pendidikan sangat-sangat penting, bukan lingkungan lah. Jadi tujuan kita juga pada hari ini selain untuk mengedukasi itu HIV juga untuk menurunkan atau menghilangkan stigma di masyarakat tentang ODA ini sendiri ya Mas ya. Iya. Kemudian mungkin ada tanggapan lain Pak untuk mengurangi stigma nih di masyarakat terkait tadi ODA tadi Pak, menurunkan upaya dari DPRD untuk menurunkan stigma. Baik.
stigma budaya itu tidak lain penyuluhan, ya, sosialisasi dimanapun ada ruang pertemuan, ya. Nah, pelakunya bisa lintas sektoral, masyarakat bisa dari tokoh agama juga, bisa dari kami yang di jajaran PMK, ya. Tentu saja ini dukungan negara. Tapi kalau dengan swadaya, artinya ketika siapapun sadar akan pentingnya pemahaman ini, harusnya dimanapun ada ruang untuk bisa bicara tentang penyadaran itu harus kita bicara, disampaikan. Nah, itu ya, termasuk ini kita berdiskusi yang nanti tayangan ini bagi teman-teman yang mendengarkan diskusi ini, ya, baik yang tua muda untuk Menerima ujian mungkin Pak yang juga masih bingung, dia baru terdiagnosis HIV positif, kemudian bingung harus kemana. Di sini juga sudah ada perlindungan atau dukungan dari KDS tentunya seperti itu. Jadi tidak usah merasa sedih lagi bahwa Oda juga bisa kok sembuh gitu ya Mas ya, bisa kok dia bermanfaat untuk orang lain, bisa hidup lebih lama asalkan tadi sesuai dengan apa yang sudah dijabarkan tadi, bahwa harus lebih minum obat dan juga berpikiran positif seperti itu. Nah, Mas, ini sebentar lagi nih, Mas Agus, kita akan memperingati Hari AIDS sedunia, Tanggal Desember ya? Tanggal 1 Desember, betul. Nah, biasanya nih Mas, untuk tahun-tahun sebelumnya atau tahun ini yang akan dilaksanakan, apakah ada kegiatan apa biar supaya tuh masyarakat sekitar tuh tahu gitu untuk kelompok atau gerakan daripada KDS atau komunitas HIV. Ya untuk apa ya, kegiatan kayak gitu sih kita kan nggak ada itu Mbak. Jadi untuk melakukan kayak gitu itu sebenarnya kami sih siap-siap aja ya. Tapi karena dananya nggak ada, jadi kita biasanya itu maintain yang dimana itu ada salah satu tempat lokalisasi. Dia itu pasti setiap tahun sekali itu mengadakan HAS. Dan kita nebeng di situ. Kita sedikit edukasi kepada teman-teman BPS kan, wanita jasa gitu kan. Dan mereka itu apa ya, sudah paham banget tentang itu semuanya. Bahkan ketika dari saat itu ada yang positif, mereka merangkul gitu. Beda dengan yang lokalisasi yang lain, mereka langsung diusir, langsung di ini, langsung di itu kan, dijauhi. Tapi kalau kasus yang satu ini, mereka itu langsung merangkul, langsung kamu pasti bisa, kamu pasti siap, kamu pasti support. iya. Yang penting kamu selalu pakai kondom lah ini itu gitu, nggak boleh harus dilepas atau apalagi untuk main segmen biar bebas kan aja. Jadi ya nggak apa ya. Biasanya kalau ada kegiatan ini ya Mas ya, edukasi tadi berarti, kemudian ada biasanya berkolaborasi dengan Puskesmas untuk pengecekan PCT mungkin. Ada biasanya. Ada ya. Jadi ya, jadi teman-teman itu kayak saya pribadi ya menjadi pendukung supaya ya kan, itu biasanya ngetes untuk teman-teman yang berisiko tinggi. Itu pertama adalah pasangan muda sendiri, dan untuk teman-teman di luar sana trennya sekarang adalah LSL, laki-laki seks. Suka laki gitu. Iya benar. Terus teman-teman LGBT ya, LGBT ya, terus sama itu BPS, wanita kerja seks. Jadi kita sering kolaborasi pada layanan, terutama ke puskesmas setempat itu untuk ngajak seperti itu. Biasanya itu 3 bulan sekali. Itu teman-teman sahabat Obras mengenai tadi tentang yang akan dilakukan, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan menuju Hari AIDS sedunia seperti itu. Kalau dari dinas atau DPR sendiri Pak, apakah biasanya ada kegiatan atau apa seperti itu, memang ada keberatan apa sebelumnya atau yang nanti akan datang? Gitu ya Mbak. Kalau ditanya yang sebelumnya saya belum tahu. Ditanya ini artinya yang secara kemitraan atau kelembagaan yang memberitahu kami, bahkan dinas kesehatan
untuk tahun yang lalu terserah saya belum tahu. Biasanya gitu ya Pak, kalau dinas kesehatan. Iya, Ya. Belum tahu. Barangkali nanti tak tanya yang ini mau melakukan apa. Nanti bisa mengajak Dewan juga nih Iya, Pak, untuk kegiatan iya, hari AIDS sedunia 2025 agar kegiatan ini jadi ramai Sobat Tuh. Jadi kampanyenya itu juga nanti orang semakin tahu bahwa HIV ini adalah suatu penyakit yang tidak boleh menjauhi orangnya, tapi jauhi adalah penyakitnya. Dan juga orang-orang muda seperti Mas Agus ini juga dia memiliki pengalaman hidup yang sangat baik, kemudian tapi dia awalnya walaupun awalnya pahit, susah untuk menerima dengan berjalannya waktu, dengan dukungan keluarga, dengan dukungan komunitas, kemudian tadi juga dengan edukasi diri yang baik, ya Mas, itu jadi bisa untuk menyembuhkan atau setidaknya itu bisa menyembuhkan kesehatan diri sendiri gitu, terutama untuk HIV gitu ya. Mungkin dari Pak Muhlisin ataupun Mbak Deci ada yang mungkin ditanyakan nih kepada Mas Agus tentang apapun itu yang mungkin masih mengganjal dan masih siapa tahu itu merupakan yang sebenarnya itu masih menjadi stigma di masyarakat seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Nida. Terus ya, saya bertanya ya. Jadi maaf karena Mas Agus tadi sudah cerita, sudah menceritakannya ke keluarga. Terus sejauh mana sekarang hubungan Mas Agus dengan keluarga, harmonisasinya itu terganggu apakah sudah saling memahami? Ya, karena ini penting dari dua yang lain, banyak. Artinya kalau sudah memahami, sudah menjadi kehidupan seperti biasa, rupanya bekerja hari-hari itu Jadi ini Pak Polisi, setelah perjalanan itu saya lakukan kepada keluarga dan alhamdulillah sampai sekarang keluarga malah saya gimana ya lebih erat lagi gitu. Mereka itu langsung ketika aku pas waktunya minum karena kan untuk vitamin atau ARV itu atau obat itu kan pada jam gitu kan, jamnya itu harus sama. yang sebenarnya Iya, benar, tepat waktu jadi kayak gitu kan. Jadi ketika aku ya waktunya minum, dari salah satu keluarga itu pasti ada yang mengingatkan gitu. Ketika aku keluar dari wilayah gitu kan, contoh keluar dari benar nggak bawa gitu kan, nggak bawa ARV, itu udah sampai segitunya lah. Aja baru gitu kan. Pasti diingatkan dulu, kamu kan mau keluar nih sudah bawa obat belum gitu Pak. Jadi ya alhamdulillah sih apa ya lebih enak malahan sekarang itu lebih kayak gimana kayak diperhatikan banget. Takutnya nanti kamu kalau minum obat sakit atau gimana. Tapi ya kita lihat itu semuanya sih banyak sih teman-temannya gimana itu belum yang tahu pada keluarga sama ketakutan. sebagian. Sebagian Ya, akhirnya jangan sampai harapan saya ya, kalau sudah memahami bahwa salah satu pasangan muda, ya kemudian pasangannya menjadi disharmonisasinya terganggu itu yang saya tanyakan menjurus ke sana tadi. Kalau syukur sudah saling marah, intens ada perhatian khusus ya itu lebih baik untuk bisa beri support semangat ya. Terus untuk kehidupan ya mohon maaf itu ini kehidupan biologisnya sendiri berjalan biasa normal dengan pasangan atau ada saya ada satu gimana? ada satu. Oh tidak. Kalau itu berarti lebih tidak ada konflik lah dengan Iya. ya, terima kasih. Pak Cici, ada yang ingin ditanyakan? Jadi ini mohon maaf sebelumnya. Jadi hari ini jenengan itu mengkonsumsi air itu sudah berapa lama? Sebenarnya sudah sosial, sudah seger. Padahal tadi kita ceritakan sampai flyer sampai panas. Hari ini kalau sudah jadi seger itu jenengan sudah berapa lama dalam konsumsinya? Aku sejak tahun 2018 akhir 7 tahun. Ya,
Terus efek itu selama berapa tahun awalnya itu? Untuk awal efek itu sebelum adanya yang ART sekarang itu kurang lebih apa ART yang baru ini baru 2 tahunan. Jadi sebelum itu ya lebih ya lumayan sih setahun tahu kok segala gitu. Tapi ini memang secara kondisi, secara kondisi memang ya udah Ya alhamdulillah. mendingan ya. Bahkan banyak apa yang dimana itu ketika kita kunjungan ke rumah sakit itu adanya oknum. Ketika saya mau kepada keluarganya, di mana itu kita sudah izin dulu kepada si penderita HIV ini kan, gitu kan. Boleh nggak kalau keluarga itu tahu? Karena mereka butuh kita juga, yang dimana kita akan membantu mereka untuk ngomong, gitu kan. Karena kalau mereka sendiri yang ngomong mungkin kayak saya gitu kan, Ya, ya. intinya kayak saya ada stigma gitu. Tapi kalau ada orang-orang dari dinas atau dari kami gitu kan, itu akan membantu mereka. Jadi mana itu mereka itu pasti aku tanya kepada dia sedang ujiin si pasiennya apa kok kayak sedang ujiin. Kami langsung ngomong kepada keluarganya dan keluarga itu langsung aku ngomong, Pak, Bu, bisa lihat saya, iya sehat mas, kalau jenengan agak sakit. Saya sama dengan dengan kepada aneh aja. Dan dari situlah mereka timbul pertanyaan dan bisa lihat loh, ini mas dia aja bisa kayak gitu. Bisa sih, terlihat sehat, gitu mas. Semangat aja. Iya, benar-benar. Jadi kan sekarang dan edukasi Iya, iya, kayak gitu kan juga gitu ya. Alhamdulillah jalan dengan lancar dan mereka apa yang saya alami sekarang gimana itu keluarga yang ampun. Jadi keinginan kami kepada warga itu saling membantu. Nah, Itu kalau buat ah, terus ya. itu entah itu dari warga itu sendiri atau dari pihak keluarga yang pernah menerima ini. Menarik sekali ya Pak, perbincangan kita pada hari ini mengenai HIV itu nyata, tapi harapan itu juga pasti ada. Iya, Gitu. iya. Contohnya ini adalah Mas Agus yang sudah sangat menginspirasi kita pada hari ini. Tak terasa kita sudah berbincang nih Pak terlalu lama, dan sudah cukup. Kemudian nanti masuk ke closing statement dari ketiga narasumber kita. Dari yang pertama mungkin Mas Agus untuk menyampaikan closing statement kita hari ini. Eh, untuk apa ya teman-teman yang di luar sana tetap semangat, jangan putus vitamin. Eh, kita punya keluarga kok yang sana, jadi kalian jangan putus asa. Terima kasih dari Pak Dedi. Iya, kalau dari kami ya kami untuk lebih teman-teman pemirsa mungkin jangan yang lihat kegiatan kita di podcast hari ini. Terutama yang pertama untuk generasi muda kita tolong jauhi seks bebas, narkoba, pergaulan bebas, gitu tolong dengan sangat hindari pergaulan seperti itu. Oke. Jadi hari ini HIV seperti yang tadi sampaikan, jangan jauhi orangnya, tapi jauhi penyakitnya. Nah, jadi hari ini mari kita satukan langkah untuk menghentikan HIV, bukan menghakimi penderitanya. Bersama kita wujudkan Kabupaten Tegal yang sehat, peduli dan bebas stigma, dan kita mendukung ya, memberikan dukungan kepada teman-teman Koda ini ya, untuk program-program nanti ke depan jadi sekarang yang ada di DPR nanti juga bisa lebih memperhatikan ya terkait tadi anggaran untuk pekerjaan korban. Nah, termasuk juga dukungan Koda melindungi keluarga dan melindungi masa depan generasi kita. Seperti itu pesan dari kami. Sangat-sangat informatif sekali nih. Dan yang terakhir, closing statement dari Pak Komisin. Dipersilahkan. Baik, Mbak Indra, mari teman-teman yang di luar sana sebagai pemirsa kita jaga apa kerjasama kita terhadap pemahaman terhadap Koda, kemudian mari kita jaga generasi penerus kita supaya sadar betul akan bahaya pergaulan bebas ya, supaya kita menjadi bangsa yang produktif menyongsong Indonesia masa 2045. Terima kasih closing statement yang sangat informatif sekali. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber-narasumber hebat
yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, pada Mas Agus yang sudah bercerita nih panjang lebar terkait dengan ODA, kemudian lain-lain hubungan penting itu ya Mas ya, hubungan agar bisa hidup selayaknya manusia biasa. Karena ODA itu bukan manusia yang lain kok gitu ya. Mereka sama seperti Sama. kita gitu ya. Kayaknya sudah sama. Haknya sama, kita bahkan bersalaman, kita berpelukan, itu juga tidak menularkan HIV gitu ya. Jadi jangan lagi ada stigma negatif terhadap ODA gitu ya. Demikian untuk podcast Obras kali ini, obrolan sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Sampai jumpa pada Obras dengan tema yang menarik lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.